Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nikmah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian Al-Mu'tazilah dan Al-Mihnah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah yaitu sekte teologi Islam yang muncul pertama sekali khusus pada aspek keagamaan dari sekelompok orang yang bersifat aktivis, yang mana diciptakan dengan menggunakan akal ansik dalam menafsirkan pesan-pesan ajaran Islam, dan kedua, dengan cita-cita sosial politik tentunya. Yang kedua, yaitu pengertian Al-Mihnah. Al-Mihnah, kata Al-Mihnah adalah kata jamak dari mahana, yumhinu, yang memiliki arti cobaan, ujian, atau bala. Sedangkan secara istilah, mihnah adalah ujian keyakinan yang ditujukan kepada para ulama, ahli hadis, dan hukum sehubungan dengan permasalahan penciptaan Al-Quran. Di antaranya adalah Ahmad bin Hambal, karena keteguhannya mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran adalah qadim atau tidak diciptakan. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mu'min, Khalifah Al-Ma'mun. Peristiwa mihnah tersebut terjadi selama 3 periode pemerintahan, yakni Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya Al-Mihnah. Peristiwa mihnah yang terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu karena perbedaan pendapat sehubungan dengan faham khalq Al-Quran. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah baru karena kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersusun dari suara dan huruf-huruf Al-Quran itu makhluk dalam arti ciptaan Tuhan. Karena diciptakan berarti ia sesuatu yang baru, jadi tidak qadim. Jika Al-Quran itu dikatakan qadim, maka akan timbul kesimpulan bahwa ada yang qadim selain Allah, dan ini hukum yang musyrik. Khalifah Al-Ma'mun menginstruksikan supaya dilaksanakan pengujian terhadap aparat pemerintahan tentang keyakinan mereka akan faham ini. Menurut Al-Ma'mun juga, orang yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran adalah qadim tidak dapat dipakai untuk menempati posisi penting pemerintahan tentang keyakinan mereka akan, terutama dalam jabatan qadi. Para ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk Imam Ahmad bin Hambal sepakat mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan sifat Allah yang qadim, bukan makhluk Allah yang qadim. Itu diperdengarkan kepada malaikat Jibril dan dijadikan bersuara, dan huruf malaikat Jibril membawakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu Tuhan. Selanjutnya yaitu bacaan Al-Quran adalah baru. Huruf-huruf Al-Quran yang diucapkan oleh pembacanya adalah baru karena ia merupakan sifat dari pembacanya atau salah satu dari bermacam-macam perbuatannya. Sedangkan perbuatannya itu tidak dilakukan adalah baru. Mereka mengatakan Al-Quran dapat dilihat dari 2 segi. Segi pertama yaitu dari sumbernya, yaitu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat al-kalam, dan Al-Quran adalah kalam Allah. Segi yang kedua yaitu segi dari huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya yang terdiri dari huruf-huruf itu, yaitu makna yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat menurut Mu'tazilah yang difahami dari situ. 2 segi pandangan inilah yang menjadi sumber terjadinya mihnah tersebut. Mu'tazilah menafikan sifat kalam dari Allah karena menurut mereka sifat itu termasuk sifat yang baru. Apa yang dihubungkan kepadanya yaitu bahwa dia berkata-kata adalah karena dia menciptakan kata-kata itu pada suatu tempat. Jadi Allah berkata-kata kepada Musa ialah dengan menciptakan kata-kata di pohon tertentu. Sedangkan para fuqaha dan muhaditsin
kalam Allah. Muhaddisin menetapkan sifat al-kalam kepada Allah. Atas dasar itu menurut mereka Al-Quran adalah kalam Allah, dan karena itu Al-Quran bukan makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tetapi pandangan kedua belah pihak yang masing-masing berawal dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, ketika naik tahta, Al-Ma'mun sendiri didekati oleh kalangan Mu'tazilah dan secara terang-terangan menyatakan dirinya menurut paham Mu'tazilah. Ia mengagungkan Mu'tazilah karena apa? Karena secara berlebihan Mu'tazilah menyadari kedudukan mereka dalam pandangan Al-Ma'mun, khususnya ketika ia memilih Ahmad bin Ibnu Abi Dawud menjadi teman dekat dan keluarganya dengan adanya hubungan antara Al-Ma'mun dan Mu'tazilah dalam bidang pemikiran dan kekeluargaan. Kemudian Mu'tazilah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarluaskan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Ma'mun juga mengumumkan pada tahun 212 Hijriah. Walaupun demikian, ia masih memberikan kemerdekaan kepada rakyatnya dalam berkaidah dan berpendapat, dan tidak memaksa mereka untuk menganut pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat mereka. Al-Syahrastani Muhammad ibn Abdul Karim Muhammad ibn Al-Falah Al-Badran Al-Milal wa Al-Mihlal, buku 1. Saya Lailatul Fauziah akan menjelaskan tentang mihnah sebagai cara menyebarkan ajaran Mu'tazilah dan dampak serta pemikiran. Yang pertama, mihnah sebagai cara menyebarkan ajaran Mu'tazilah. Peristiwa mihnah yang digagas oleh tokoh Mu'tazilah dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada ternyata menjadi bencana bagi Mu'tazilah, yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat dominasi dan meningkatkan popularitas, ternyata semakin memperburuk posisi Mu'tazilah dan menjadi titik awal kemundurannya. Terjadinya mihnah sebagai dukungan untuk melanjutkan ajaran Mu'tazilah tentang menafikan sifat Allah, karena bagi mereka masalah kalam Allah sangat rentan dengan pemahaman mereka dan mendekati berbilangnya Tuhan. Maka dari itu, mereka berusaha menghapus pernyataan bahwa kalam Allah itu qadim. Al-Ma'mun pada tahun 212 Hijriah memberlakukan kebijakan mihnah dengan sasaran utamanya para pejabat pengadilan dan sejumlah tokoh masyarakat, dan menetapkan sanksi berupa pencopotan jabatan bagi yang tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran, di mana sanksi itu ditingkatkan hingga dalam bentuk hukuman penjara dan bahkan hukuman mati. Dampak serta pemikiran. Dalam masa puncak kejayaan Abbasiyah, orang Islam memiliki lembaga mihnah yang merupakan salah satu batu ujian yang penuh darah, bahwa banyak kalangan ulama ahli hadis dan ahli teologi dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh atas keberatan mereka tentang gagasan atas kemakhlukan Al-Quran. Dalam sudut pandang keagamaan, mihnah sangat sesuai dengan setiap dasar-dasar tauhid dan upaya dalam memurnikan tauhid. Dalam lembaga politik ditemukan bahwa intervensi khalifah terdahulu berkaitan dengan kehidupan keagamaan dalam dinasti Abbasiyah. Kalangan ulama menyerukan penolakan atas teologi rasional yang dikumandangkan oleh ulama ortodok. Menurut mereka, masalah utama munculnya mihnah untuk melicinkan kehendak Al-Ma'mun yang disebabkan atas adanya hubungan kuat kaum Mu'tazilah dengan pemikiran non-muslim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum